mengenai tujuan pembelajaran. Saya pakai mukena ya, mohon maaf. Agak ini biar cepat santai banget ya. Oke, yang penting tertutup auratnya ya. Oke. Nah, oke, saya ambil ini sangat teoretis dari J.D. Brown tahun 95 mengenai goals and objectives. Jadi Brown memisahkan definisi goals dengan objektif karena yang namanya goals itu nanti seperti apa dan apakah itu objektif walaupun ujung-ujungnya sama gitu. Jadi ada yang memisahkan istilah nanti umum dan khusus gitu. Jadi ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kita mulai. Nah, outline kita hari ini tahu definisi goals dan objektif, nanti tahu perbedaannya, kemudian how to write objectives, tidak lagi goals tapi objectives artinya, dan bagaimana dalam menyusun atau menulis, dan ada contohnya. Nah, tidak banyak slides-nya, hanya 15 slides, ini sudah slide kedua. Jadi mudah-mudahan 1 jam bisa selesai ya. Oke, definition. Nah, ini orangnya, jadi Brown ini ya. Entah kalau di Google mungkin dia semakin tua. Nah, definisinya itu berawal dari bahwa sebelum melakukan yang namanya proses pembelajaran pun, kita akan menentukan yang namanya tujuan pembelajaran. Namun jangan lupa bahwa ada satu resource atau source yang bisa kita pastikan dengan mengembangkan tujuan pembelajaran ini bisa berhasil. Namanya needs analysis. Jadi guru yang baik seharusnya melakukan needs analysis seperti dalam konteks assessment. Nah, needs analysisnya sama ya. Jadi bisa pakai survei, kuesioner. Tujuannya untuk apa? Supaya mengembangkan program yang kaitannya dengan program pembelajaran dikaitkan dengan goals and objectives ini bisa berhasil. Kalau kita tahu siapa peserta didik kita dari needs analysis ya. Apa minat belajar mereka dan seperti apa kondisinya, kesiapan belajarnya juga bisa kita ketahui dari needs analysis. Dan program goals itu general statements. Nah, jadi kalau kita berbicara tujuan program, berarti itu masih general statements, masih pernyataan yang secara umum ya. Concerning desirable and attainable program purposes and aims based on perceived language and situation needs. Kalau kita analogikan dengan konteks kurikulum di Indonesia, terutama kurikulum Merdeka, maka yang disebut dengan program goals itu seperti capaian pembelajaran. Bisa dipahami? Atau ada elemen capaian pembelajaran. Nah, itu bisa menjadi ya umum, concerning desirable yang bisa dicapai, juga di attainable program yang ada purpose-nya, kemudian ada tujuannya dengan perceived language-nya and situation needs ya. Dan kemudian ada istilah instructional objectives. Kalau tadi program goals, kalau ini instructional objectives. Nah, kita akan terfokus kepada ini yang ketiga. Kenapa? Karena instructional objectives artinya tujuan pembelajaran. Jadi goal juga tujuan, objektif juga tujuan. Nah, yang tadi tujuan program, yang ini tujuan pembelajaran. Kaitannya dengan konteks kelas ya. Apa itu instructional objectives? Ini are specific statements. Jadi berbeda dengan program goals that describe, yang menggambarkan particular knowledge, yang menggambarkan behaviors, yang menggambarkan skills that the learner will be expected to know or perform at the end of a course or program. Yang akan diharapkan gitu ya, siswa-siswa atau pembelajar ini memiliki apa? Perform yang atau bisa dilakukan gitu ya. Bukan di end-nya salah ya, maaf spelling. At the end, maksudnya di akhir pembelajaran atau course sebuah program. Nah, di akhir pembelajaran tuh ya bisa mapel bahasa Inggrisnya. Jadi itu ada specific statements, namanya instructional objectives. Mudah-mudahan sudah mulai ngeh perbedaannya ya. Dan 4 poin should be remembered in deriving goals. Kalau kita mau menyatakan ini goals atau bukan, maka ada 4 poin yang harus kita ingat, bahwa yang disebut goals itu adalah, ingat, general statement of the program's purposes. Dan yang kedua biasanya goals itu should usually focus what the program hopes to accomplish in the future, and particularly on what the students should be able to do when they leave the program. Jadi tujuan itu masih general dan sudah terlihat at the end, seperti di capaian pembelajaran kan, atau pada fase gitu ya, di capaian pembelajaran. Fase D itu pada akhirnya akan apa-apa terlihat di situ. Accomplish something in the future, kemudian what they can do
ya, at the end of the program atau setelah selesai. Nah, kemudian yang ketiga juga landasan tentang goals itu adalah they can serve as one basis for developing more precise and observable objective. Dan dari goals yang dinyatakan dalam sebuah program, maka biasanya menjadi sebuah landasan penting untuk apa? Mengembangkan tujuan pembelajaran semakin bisa diamati dan diukur, gitu. Ya. Dan yang keempat, they should never be viewed as permanent. Tapi yang namanya goals juga tidak bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang permanen atau tetap ya. Jadi masih ada perceived, dipercaya, needs juga bisa berubah-ubah gitu. Sehingga kalau perubahan kurikulum berlangsung, maka biasanya goals juga akan diadaptasi atau akan berubah. Ini menurut teorinya tahun 95. Jadi James Dean Brown itu adalah ahli kurikulum, ahli needs analysis. Jadi kalau kita rujuk mau meneliti itu ini harus dikutip di bab 2 ya, tentang lesson planning gitu untuk tujuan pembelajaran. Oke, sekarang saya ingin mengecek kepemahaman Anda dari slide 1 sampai 3 yang sudah saya sampaikan tadi. By the end of the course ini ada goals atau objektif, pertanyaan gitu. Ada 4 statements ya, ada 4 statements yang perlu Anda analisis. Kemudian mohon sampaikan mana yang goals, mana yang objektif dari nomor 1 dan 4. Saya kasih waktu 5 minutes to read first ya. 5 minutes terlalu lama membaca ini. Mulai gitu ya, Anda pahami dulu. 1 sampai 4, silahkan baca. Ini kan menghemat energi saya ya. Suara saya masih begini, jadi saya harus menjaga ini kondisi fitnya tubuh. Tiga menit terlalu lama baca kayaknya buat level mahasiswa seperti Anda kayaknya 2 menit juga cukup ya. Tapi sambil dipahami. Selesai membaca? Baru membaca selesai. Siapa yang bisa berpendapat mana yang goals, mana yang objektif? Boleh unmute your microphone-nya langsung. Silahkan. Mana yang menurut Anda dengan definisi tadi ya? Nah, kalau goals itu dia more general gitu statements ya. Berisi purpose dan at the end gitu ya. Nah, kalau jadi dia berbau-bau instructionalnya tuh kerasa gitu. Oke. Boleh silakan ada yang berpendapat? Nah, oh Gimsam lupa menyalakan mungkin mau menjawab atau Katoel. Jadi supaya tahu, oh ternyata saya belum paham gening masih salah kan gitu. Kalau dikasih tahu mah nggak merasakan proses belajarnya. Cok. Dan mual dimarahin ku ibu, ge mual dikukumaha, sugan dibully di kan enggak. Ya, silakan. Boleh silakan Sofa. Menurut saya yang nomor 1 itu goals, kemudian Mhm. itu goals juga, dan Mhm. yang keempat Mhm. itu objektif. Very good. Silakan. Karena yang nomor 1 dan nomor 3. 3 itu lebih general, Ibu. Dan yang nomor 2 dan nomor 4 itu spesifik. Oke. Jadi di sana juga dijelasin Ya.
detailnya. Ya, betul sekali ya. Saya tidak beri kesempatan karena jawabannya betul gitu ke yang lain ya. Tinggal alasannya. Tapi ada yang penasaran nggak, Bu? Nomor 3 itu kan sangat panjang ya. Gitu. Jadi bukan lihat panjang pendeknya kalimat atau banyaknya kata, tapi pemaknaan tetap kita pastikan. Jadi meskipun nomor 3 sepertinya kayak jelas banget, tapi it is still general. Bisa jadi dalam sebuah program itu banyak skill yang akan dicapainya gitu ya. Dari mulai class discussion, oral presentation, harus merespon, kemudian juga improve the self evaluation of speech-nya gitu. Nah, kalau nomor 1 sih memang itu umum ya. Conversational English saja gitu keterampilannya. Nah, nomor 2 dan 4 itu adalah sangat spesifik karena kenapa? Kalau kita lihat dari mulai kata kerjanya, kemudian juga jadi bukan understand dan develop aja gitu. Karena understand dengan develop itu pengukurannya tuh agak-agak masih harus dikembangkan, dirumuskan menjadi suatu hal yang bisa eee, terukur secara bisa diamati gitu, performance-nya dan skills-nya, ya. Seperti itu ya. Jadi nomor 2 itu sangat spesifik. Ada examples within 600 word passages sampai kelasnya gitu, level apa ya. Dan bahkan harus bisa menyebutkan 3 dari 4 kali gitu ya. 3 sampai 4 kali. 3 dari 4 kali yang seharusnya ada gitu ya untuk reading levelnya. Yang nomor 4 juga sama. Sampai ditentukan topiknya, call number itu kan very specific. Ya, write down the library, topiknya tuh library call number for 10 books itu juga very specific. Dari apa? Dari card catalog gitu ya, yang yang mensuplai satu author dengan title dan akan dinilai sebanyak 90% akurasinya gitu. Ya. Oke, ini juga dari Brown. Kita lanjut. Nah, sehingga saya pindahkan dulu gambarnya. Sehingga untuk membedakan antara goals and objectives itu dipakai feeling gitu. Feelingnya apa? Level of specificity ya, which is it is the single most distinguishing characteristics between goals and objectives. Nah, pada saat distinguishing between goals of the team seperti ini. Kalau merasa kayak tadi ya menentukan nomor 1 dipastikan. Triknya begitu. Tapi itu berbau manusia kasih. Ada sumber bagaimana kita mengembangkan objektif. Jadi kita sudah tidak objektif ya. Nah, gunakan taksonomi Bloom. Walaupun Bloom ini masih 88 belum edisi revisi kan belum memang keterampilannya. Sorry, keterampilan malah psikomotor. Itu artinya kognitif, P itu psikomotor gitu ya, dan satu lagi A itu afektif gitu. Kalau sikap itu, ranah sikap itu sekarang kan kita tidak dibuatkan dalam tujuan pembelajaran secara apa? Secara eksplisit gitu. Dia hanya ada di mata pelajaran ya. Jadi belum stuck ini. Harus kita ingat adalah atau Mayers gitu ya, kenapa banget gitu ya, bahwa ada 3 komponen penting dalam penyusunan objektif ya. Yang pertama harus kita ingat adalah P dulu. Apa itu P? Performance ya. Performance itu adalah what the learner will be able to do. What the learner will be able to do. Jadi kalau performance itu kaitannya nanti dengan kata kerja operasional yang bisa kita lihat pilih-pilih dari taksonomi Bloom ya. Yang kedua itu C, condition. Jadi saya nanti singkat aja nih, PCC gitu ya. Conditions itu apa? Performance is expected to occur. Jadi kondisi-kondisi yang sangat penting atau penting di mana performance ini akan diharapkan muncul. Nah, biasanya kalau kita performance itu misalkan students are able to write
right. Perlu condition untuk mencapai, maka berikan conditions. Apakah menggunakan gambar ya, atau kita sebutkan topik itu juga conditions ya. Kemudian yang ketiga ada criterion, kriteria di mana menunjukkan the quality of level of performance that will be considered acceptable. Dan biasanya criterion itu bisa dikatakan dengan correctly, kayak gitu, kata pakai adverb of manner. Atau di sini contohnya, kita lihat contoh objektif ya. Menurut Brown, by the end of the course, the students will be able to write the full forms of selected abbreviations drawn from page 6 to 8 of the core textbook with 8% accuracy. Question is, which one is performance dari tujuan pembelajaran ini menurut kalian? Performance di sini. The students will be able to write terms of select abbreviation. Okay. Thank you Zikri. The students will sampai abbreviation gitu. Terima kasih Zikri. Ada pendapat lain? Menunjukkan kata kerja operasional. Jadi cukup sebutkan itu saja, kata kerja operasional. Apa kata kerja operasionalnya? Zikri mungkin bisa. Oke. Selain right, mungkin dia masih ada modality di situ. Lebih lengkap lagi apa? Selain right apa? Di situ ada modality di depannya. Coba. Dari mana performance-nya itu? Ceng. Ada yang mau? Ya, sebetulnya memang fokusnya betul right ya. Right gitu. Tapi kan ini ada to write. Berarti harusnya lengkap di sini. Performance-nya adalah will be able to write. Sampai situ saja. Udah selesai. Jadi what the learner will be able to do. Tapi betul juga sih jawabannya right. Kan Bu, itu tuh what the learner will be able to do kan udah satu istilah performance. Jadi right gitu ya. Oke. Nah, cuma kan lebih lengkap. Will be able to write. Oke. Sekarang mana conditions-nya? Conditions-nya mana? Conditions-nya tuh sisanya. Sampai mana kira-kira? Drown. Sampai drown? Terus? From page 6 to 8 Terus? of the course textbook. Sampai situ. Ya. Nah, jadi conditions-nya itu dari mulai the full forms of selected abbreviation drawn from pages 6 to 8 of the course textbook. Udah segitu adalah conditions-nya. Karena dia menunjukkan conditions yang bisa diharapkan harus muncul untuk mencapai performance yang ada. Kan kalau sampai to write aja belum jelas gitu performance-nya. Performance-nya mah bisa menulis, tapi menulis apa? Dalam conditions apa gitu. Nah, yang criterion adalah yang terakhir. Apa yang criterion di sini? 80% Iya, accuracy. betul. With 80% accuracy. Nah, pahami itu ya. Meager konsepnya PCC. Performance, conditions, dengan criterion. Oke, ada lagi komponen objektif menurut Brown. Nah, kalau tadi kan Meager itu tahun 75 ya. Nah, maka Brown tuh seperti merevise gitu. Atau menambahkan dan bahkan lebih memperjelas lagi. Dia komponennya ada 5 malah. Oke, yang pertama ada subjek. Jadi dalam menuliskan objektif itu wajib ada subjeknya. Apa itu subjek itu? Bisa students, learners, atau kita ada program pelatihan, jadi workshop participants ya, yang belajar aja intinya. Yang kedua sama performance, yang ketiga conditions, yang keempat agak sedikit berbeda, dia menggunakan measure. Dan yang kelima criterion. Sama ya dengan yang keempat yang ketiga di measures. Jadi yang berbeda itu ada subjek dengan measure. Kalau performance masih sama ya, what learners can do. Conditions, the clarification of what it means to perform. Kemudian kalau measure, how the performance will be observed or tested. Dengan cara apa gitu. Tujuan pembelajaran ini bisa diukur dan diuji.
Ya, dan criterion masih sama, the level of accuracy that will be considered sufficient to succeed. Oke, kita contoh lagi. Brawen membuat tujuan pembelajaran dengan konsepnya. Given an oral statement containing spatial direction, students will identify the space indicated on a map, diagram, chart, or graph by answering in written form and oral questions about what is located or written in that space with 80% accuracy. Tolong sekarang analisis mana subject, performance, conditions, measure, and criterion. I give you 5 minutes ya to analyze. Saya izin mematikan notifikasi azan dulu di HP. Oke, silakan ya, saya beri waktu. Nanti yang mau menjawab boleh langsung unmute your microphone atau raise hand. Sudah ada yang bisa? Mau coba? Yuk, nggak apa-apa. Sudah diorat-oret mungkin catatannya tinggal dibacakan. Silahkan. Yuk, who will try? Sok malu-malu, padahal mata rarangan enggak? Atau mau ditunjuk? Ini merasa terintimidasi Bu kalau ditunjuk itu. Bikin saya mules-mules. Oke, who will try please? Subjeknya siapa? Kemudian performance-nya yang mana? Conditions-nya mana? Measure mana? Criterion mana? Boleh coba Ibu? Boleh Silji, silahkan. Buat subjeknya itu students, Mhm, terus performance-nya itu identify, mhm, terus condition-nya itu the space indicated on map, mhm, diagram, chart, or Mhm. graph. Terus terus measure-nya mhm, by answering in written form an oral Mhm. question about what is located or written in this space. Terus Mhm. kriterianya Mhm. 80% accuracy. Oke. Ada yang berbeda? Kalau given an oral statement containing special direction itu kira-kira apa? Saya kasih clue. Apakah itu conditions atau measure? Conditions, Conditions, betul. Itu conditions. Nah, sudah paham ya? Sip, mantap berarti. Ya, conditions itu boleh bentuknya juga given an oral statement containing spatial direction. Jadi kayak kita nanti using a picture cards. Nah, itu adalah condition. Ini pun sama ya. Nah, yang bentuk measure-nya adalah betul by answering in written form an oral questions about what is located or written in that space. Okay, good.
Oke, nah sekarang Heinik yang digunakan oleh kurikulum kita di Indonesia ketika para guru atau kalian nanti PPL juga mengembangkan tujuan pembelajarannya dengan ABCD method. Meskipun sekarang untuk kurikulum Merdeka yang saya lihat itu entah konsep yang mana. Jadi dia cuma PC aja. Yang di tujuan pembelajaran kurikulum mereka itu pemerintah memberikan template itu misalnya karena sudah jelas yang mau belajar itu siswa katanya gitu ya. Kemudian tidak ada degree. Nah, kita lihat ya atau tidak ada criterion atau tidak ada criterion ya, bahkan tidak ada measures di situ. Nah, kalau ABCD method dan ini Kurtilas tuh memakai ini ya, terakhir tuh. E itu singkatannya adalah audience, B itu ada behavior, C itu conditions, dan D itu degree. Nah, kalau dikaitkan audience dengan yang di konsep Browns itu namanya subjek gitu, ya. Kalau behavior itu sama dengan performance, ya. Condition sama degree itu kriteria, gitu aja ambil gampangnya. Jadi sebetulnya sama-sama aja, tapi mungkin karena bagus ya penemuan Heinik ini sangat sistematis seperti alfabet A, B, C, D. Jadi mudah diingat. Dalam tujuan pembelajaran itu harus mengandung 4 unsur tersebut ya. Jadi audience itu sama, who are your learners, who will be doing in the performance. Kemudian behavior itu adalah describe the task or behavior using action verbs. Ini lebih jelas ya. Be sure it is something that can be heard or something that is observable. Salah misspell lagi nih. Observable-nya itu salah ya. Oke, kemudian conditions. Under what conditions? What tools, aids or reference materials can the learners use ya. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat ABCD method ini kalau dengan Brown antara conditions dengan measure itu boleh disatukan itu menjadi conditions di ABCD ya. Kemudian ada degree, itu what degree of mastery, how well must it be done, baik dari speednya, accuracy-nya atau quality-nya dan etc. Tergantung apa yang ingin kita tentukan sebagai kriteria penilaiannya. Jadi di degree itu lebih ke assessment nanti kaitannya. Ya, bagaimana kita membuat asesmennya lihat degree-nya. Nah, makanya ketika kalau tidak ada degree, guru-guru suka kebingungan nih buat rubrik atau buat kunci jawaban gitu. Boleh nggak sebetulnya degree itu dicantumkan? Ya, kalau kita penganut mengembangkan atau menuliskan tujuan pembelajaran ABCD lakukan saja. Walaupun di template katakan pemerintah memberikan contoh tidak ABCD ya kita tetap nggak masalah mau pakai ABCD juga bagus gitu. Kan lebih spesifik. Benar nggak? Kalau ternyata berbau hanya seperti tujuan eh, siswa mampu misalkan menuliskan teks deskriptif dah gitu aja deh. Itu cuma PC aja. Kesannya kan takutnya ini goals atau objektif tujuan program atau bukan walaupun tetap sih soundnya sama kontennya udah spesifik ya gitu. Bisa dipahami ya? Membedakan apa itu goal in apa objektif dan kita gunakan kehususan dari perumusan tujuan pembelajaran yang akan kita buat dalam project selanjutnya ya. Oke. Types of goals and objective yang harus kita pahami berdasarkan pun dalam pelaksanaan implementasi di Indonesia mungkin sudah masuk lebih ke functional karena kita berbasis genre based approach ya. Nah, kalau kita lihat ternyata ada istilah pengembangan tujuan pembelajaran itu tujuannya atau tipenya itu berkiblat kepada beliefnya bahwa language and situated centered. Jadi betul-betul fokus ke bahasa dan situasi, berpusat kepada situasi dan penggunaan bahasa. Nah, contohnya begini. The students will learn how to fulfill out forms in French, read menu, and order a meal. Jadi kan situated centerednya apa? Oh, ternyata pesan makanan di restoran Perancis gitu. Sehingga ini sedang belajar bahasa Perancis ya. Yang kedua functional, di mana ini contoh lainnya, coba kita lihat apa bedanya dengan yang atas. Kalau functional itu tentu ada transaksi gitu ya, dan social purpose. Apa tujuannya bahasa itu digunakan? Itu kan functional, berdasarkan fungsi-fungsi sosial. Ini contohnya gini, the students will be able to converse in social German with a focus on greetings, conversational openers, polite rejoinders, and farewells. Jadi sudah jelas, beda dengan yang atas ya, walaupun skupnya
Biasanya ini grammar banget gitu ya, zaman masih konvensional ya. Jadi the students learn the grammatical system of French gitu. Jadi wah itu mau dah ya. Learn itu yang gimana gitu. Pengukurannya agak-agak ini juga ya. Maksud saya struktural tuh begini. The students can make a sentence based on simple present tense. Nah kayak gitu. Itu kan tidak functional. Tapi mereka belajar tata bahasa tentang simple present tense gitu. Boleh seperti itu? Ya mangga, belief ini silahkan kalau Anda mau kaitkan dengan kontennya nanti ternyata berbau struktural ya silahkan. Misalkan the students can identify the form of adverb and adjective. Nah, itu boleh. Nah, berarti Anda menggunakan tujuan pembelajarannya apa namanya? Tipenya adalah tipe struktural. Tapi kalau misalkan Anda membuat the students can misalkan communicate orally, misalkan using the expression correctly ya, atau based on the context given. Nah, gitu ya. Itu berarti functional gitu. Bisa dipahami ya? Oke, itu 3 tipenya. Nah, ada tips untuk menulis goals and objectives supaya kita tidak terbelenggu gitu. Ini goals atau objektif, tapi intinya sih kita lebih objektif ya. Nah, yang pertama adalah uji, examine the needs of the students as discovered and presented in the needs analysis documents. Jadi, kapan ini bisa kita lakukan? Ini namanya diagnostic assessment sih sebetulnya needs analysis yang dokumen guru miliki itu kaitannya itu kesiapan murid belajar, ya, pengetahuan bahasa Inggris mereka seperti apa gitu. Itu kita uji dulu ya. Kemudian state the needs of the students in terms of realizable goals for program. Jadi sebetulnya mungkin untuk kalangan yang mau mengembangkan kursus bahasa Inggris ya diawali itu harus ada program goals, nah nanti objectives of learningnya ya. Kemudian narrow the scope of the resulting goal statement. Dengan cara apa? By analyzing them into their smallest units, by classifying those units into logical groupings, by thinking through exactly what it is that the students need to know or be able to do to achieve the goals. Jadi kita mulai itu mempersempit scope dari hasil goal statement yang kita punya. Breakdown, smallest units. Oh, mereka akan belajar kosakata, berarti itu nanti grammarnya. Kosakata elemen of language maksud saya. Kemudian ada grammarnya termasuk itu juga. Atau bahkan, oh ternyata dari hasil needs analysis mereka masih membutuhkan bagaimana pelafalan bahasa Inggris yang baik. Nah, kemudian setelah dianalisis ada smallest units, ada berapa smallest units, klasifikasikan. Mau klasifikasikan, misalkan dari needs analysis itu mereka membutuhkan pemahaman language elements yang lebih sebelum belajar ke skills. Nah, nanti klasifikasikan skills mana mau produktif apa reseptif dulu, pasti reseptif skills dulu, kemudian baru productive skills ya. Sampai akhirnya itu bergradasi dan bisa mencapai tujuan program pembelajaran goals itu sendiri. Dan barulah kita tentukan state the smaller more specific goals atau as objectives itu tadi with as much precision as makes sense in the context. Kemudian konteks pembelajaran itu berlangsung selama 1 semester atau 3 bulan. Kalau kursusan itu 3 bulan naik tingkat, 3 bulan naik tingkat dan seterusnya ya. Seperti itu objektifnya disusun. Dan ini contoh goals dengan objectives. Kalau goal itu lebih umum rasanya ya. At the end of this learning program, students understand and use basic communication in English, both oral and written. Dari satu goal program ini bisa kita kembangkan ternyata lebih spesifik menjadi 2. Kan itu masih umum. Nah, through role play sudah pakai condition. Students are able to communicate using the English expression of greetings orally activity with 80% accuracy terdiri dalam kurung grammar, pronunciation, and fluency. Nah, yang kedua ternyata understand and use basic communication in English kan both oral. Itu yang oralnya. Yang writtennya gimana? Oh, students are able to greet their pal friends through email with 85% accuracy dalam kurung vocabulary, grammar, spelling, and organization. Nah, ini sudah mengandung 4 ABCD method atau mungkin kalau kita analisis lagi dari konsepnya Brown juga ada gitu ya. Kriteriannya ada, conditionnya ada, kemudian subjek atau audiensnya ada, behavior atau performance-nya pun ada gitu ya. Jadi gitu pesan saya. Nanti kita Jumat sudah mulai menganalisis CP, kemudian kita kembangkan bahwa dalam CP itu ada apa saja, sehingga kita bisa turunkan menjadi berlatih menulis tujuan pembelajaran. Karena ini kan teorinya dulu, ya, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum kita lanjut?
Sudah selesai ternyata. Alhamdulillah, thank you yang ke-14 ini reference. Ternyata tidak 1 jam acan, teman-teman. Sederhana, makanya saya bilang lah cincai. Dan mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup jelas. Cukup jelas atau cukup liar? Ulah liarnya. Oh, harus liar kata Pak Rahmat, berarti mikir kalian teh. Soalnya lamun teu liar berarti teu mikir gitu ya. Ciri orang belajar itu ada gininya. Aduh, saya tuh pusing ya mikirin. Saya tuh belum paham-paham. Berarti Anda tuh belajar, otaknya jalan. Tapi kalau nggak cincai, kamu enggak sih emang liar-liar acan. Tadi ngedengerin Bu Meti ngerti. Pasti tanya lagi naon bedana goals and objective. Blank langsung. Nah, berarti Anda itu nggak engage. Berarti Anda itu nggak mengikuti gitu ya. Kalau saya review lagi, saya tanya nih sekarang, apa bedanya goals and objectives? Ting, saya random gitu. Wah, udah pada gemeteran. Kan belum punya slide ya kan? Atau sudah punya dari kelas A dan B, alhamdulillah gitu. Karena A dan B ini sudah memperoleh materi ini. Jadi sengaja saya harus ada make up class supaya Anda tidak tertinggal. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab. Nah, nanti paling taksonomi Bloom atau gini deh. Di internet itu balatak ya, taksonomi Bloom. Kemudian dari mulai yang kognitif atau apa namanya psikomotor dan bahkan afektif. Kita lihatnya hanya di kognitif dan psikomotor saja. Kognitif itu pengetahuan, psikomotor itu keterampilan gitu. Jadi nanti kata kerjanya bisa kita adaptasi untuk kita kembangkan ke dalam tujuan pembelajaran. Basisnya apa tuh? Yaitu elemen capaian pembelajaran. Nanti elemen menyimak capaian pembelajarannya apa kan? Nah, ini juga kaitannya nanti kalau misalkan kita proyeknya itu kan membuat modul ajar, ya. Dan modul ajar mah nggak perlu diimplementasikan seperti language assessment. Anda kalau nyamannya kelas D, kelompoknya masih sama dengan language assessment itu nggak apa-apa, nggak masalah. Silahkan. Jadi tetap akan ada 5 kelompok, tapi mungkin kayak Yesinta dengan Gunara itu tinggal masuk saja ke kelompok mana gitu. Yang masih asal jangan numpuk ya, yang masih kelihatan. Ini kalau nggak salah kan 7 kelompok ya kelas D teh. 7 kelompok, 5 kelompok isi 7 kalau nggak salah kemarin. Nah ini tinggal tambah ada 2 orang teman gitu yang bisa dimasukkan ke kelompok mana saja, terserah Anda gitu. Ya. Nantilah pembentukan kelompok mah setelah setelah hari Jumat nanti kita bicarakan, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ringan materinya ya, sudah bisa menganalisis nanti. Selalu saya tanya panduan awal yang ingin saya harapkan pokoknya mah ABCD aja lah yang paling mudah ya. A itu pasti students katanya paling gampang. B-nya itu yang harus lihat taksonomi Bloom. Nah, C-nya itu yang harus kita pastikan pakai alat apa, eh, materinya apa atau yang berkaitan dengan apa, kemudian kita degree-nya berarti ketentukan level of qualification-nya yang akan dicapai oleh mereka. Dan ini akan bermanfaat bagi language assessment gitu. Yuk, ada pertanyaan tuh? Anda membuat saya bahagia ya. Atau mungkin Anda juga bahagia berakhir lebih cepat. Karena kan irit kuota Bu Komuno Kosma. Kayak kemarin sedih saya tidak punya kuota sampai saya harus beli dulu. Lain disiapkan kita tadi lupa cenah gitunya badai kuliah. Jadi kuliah masuk telat. Oke, kalau tidak ada mungkin saya kembali ke sintesis untuk memastikan barangkali ada yang belum terrekap datanya. Nurul Huda ada? Ada, Ibu. Siap. Kemudian Pandu ada? Tidak ada. Nedi? Gerald? Hadir, Ibu. Siap. Fauzan ada? Tidak ada ya. Sudah ya, itu kelas C. Saya tutup presensinya. Kelas D. Kelas D. Banyak, ada 7 orang kelas D yang belum disebut. Egi Rijal, Ismi. Hadir, Ibu. Oke. Evan. Satu mungkin. Lorenka. Hadir, Ibu. Oke. Maisa sakit. Muhammad Diva. Ada ya Diva. Hadir, Ibu. Siap. Aulia Cahya. Hadir, Ibu. Nah, kan.
Baik, terima kasih. Kelas D sudah saya simpan. Kalau tidak ada pertanyaan, see you on Friday. Kita bertemu luring seperti jam biasa, 9.35 untuk kelas C. Pukul yang kelas di ujung, weekend. Mau sampai setengah genap, ya. 17.45 atau bisa diubah-ubah, eta daya ruangan. Ya, padahal kalau jam 1 tuh lebih nyaman sih. Kelas D, nggak ada jadwal kan? Ada, Dia- Ibu. ada. Oh, pantesan. Jumat seharian Ibu dari jam 7 sampai jam Waduh. 5. Aduh, kasihan teuing. 4 dosen yang berbeda tuh ya. Iya, Ibu. Oke, ya bismillah lah. Kalau kelas C, aman kelas C mah? Cuma 2 ya? 3? 3, Ibu. Oh 3, Belum mata oke. kuliah. Oke, 3 tapi berakhir setengah 3 ya? Berakhir 17.15, Ibu. Sama dengan kelas ini. Jadi ada jam satunya kosong mungkin ya? Iya, betul, Ibu. Jam 1 kosong. Ya nggak apa-apa lah. Eh, Pulang maghrib gitu ya, 17.15. Soalnya sekarang maghribnya itu menuju apa? Lebih ini hampir setengah 6 lebih gitu. Nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat, masuk gitu ya, nempel, ulah ditaruh tengke, anjing jumaah kade ya. Tanya aku saya random. Kamu naon bedana goals dengan objektif tuh bisa nerangkeun keluar di kelas eta tiket nanya. Awas, jangan bilang, aduh apa ya Bu lupa lagi gitu. Saya akan share malam ini sekarang juga ini PowerPoint-nya. Biar Anda bisa baca-baca lagi. Alright, thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next week. See you on Friday. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. makasih. Thank you. Terima kasih, Bu. Siap. Akhiri ya.